Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa menunaikan salat berjamaah. Salat berjamaah di antara faidahnya adalah penghapus dosa. Di dalam hadis as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, kafaratun, penghapus dosa, lima bainaha, di antara keduanya. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, haji ke haji, itu penggugur dosa. Jadi tadi isya kita sholat isya, sekarang kita sholat subuh, itu waktu di antara keduanya Allah bersihkan dosa-dosa kita. Juga nanti subuh ke zuhur Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka beruntunglah orang yang menjaga sholat 5 waktunya, apalagi dilaksanakannya dengan secara berjamaah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, masih bab tentang sikap malu yang terakhir ya, belum selesai. Nah, Masya Allah, tunun ma jazakallah khairan. Nah, ini hadis seperti pepatah kita, ini hadis ini. Baik. Hadatsana Hamid bin Umar qala hadatsana Bakar bin Abdul Aziz an abihi an jaddi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubin yuakhirullaha minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa Allah akhirkan hukumannya di akhirat. Seluruh dosa hukumannya di akhirat. Illal baghya, kecuali ada beberapa dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia, dan di akhirat diperparah lagi, ditambahkan bobot dosa siksanya itu. Seluruh dosa Allah akhirkan balasannya di akhirat, kecuali satu, al-baghya, berbuat kezaliman. Ada yang mengartikan al-baghya itu berzina. Jadi berzina itu hukumannya tidak diakhiratkan, tapi di dunia sudah dihukum, nanti di akhirat diperberat. Yang kedua, uququl walidain, durhaka atau tidak baik kepada kedua orang tua. Itu disegerakan hukuman dosanya atau siksanya itu di dunia, untuk nanti disiksa lebih parah di akhirat. Yang ketiga, au qati'atur rahim, memutuskan silaturahmi. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia, qoblal maut, sebelum kematiannya. Artinya ada 4 dosa, 3 ya. Ada 3 dosa Allah segerakan hukumannya di dunia tanpa menunggu akhirat. Seluruh dosa Allah akhirkan hukumannya di akhirat. Kullu dzunub, seluruh dosa Allah akhirkan di akhirat, kecuali 3 dosa berikut ini. Yang pertama al-baghya, baghya itu zalim, bisa juga artinya berzina, karena al-baghya itu 2 arti. Yang ketiga uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga memutuskan silaturahim. Yang dimaksud silaturahim adalah ikatan kekeluargaan, kerabat. Ya, arti rahim yang dimaksud di dalam fikih, di dalam syariat, arti rahim itu adalah orang yang terkait dengan ibu kita, dengan rahim ibu kita. Ya, uwa, bibi, paman, om, gitu ya, ponakan, kemudian adik-adik, kakak-kakak, itu adalah rahim, kerabat berarti.
Itu yang dimaksud dengan kalau memutuskannya berdosa dan dampak dari dosanya akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum nanti di akhirat diperberat. Ya. Nah, menjaga silaturahim ini atau menguatkan silaturahim yang ini hukumnya wajib, memutuskannya adalah dosa. Bahkan silaturahim inilah yang dimaksud di dalam hadis, barang siapa yang menjaga atau menyambungkan silaturahim, Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan luaskan rezekinya, dan Allah akan jadikan dia orang yang dicintai di keluarganya. Di dalam riwayat lain, kalau keluarga itu menjaga silaturahim, Allah akan lapangkan rezeki yang banyak meskipun mereka ahli maksiat. Jadi kalau ada satu keluarga semuanya ahli maksiat tapi menjaga silaturahim, kata Nabi SAW, Allah limpahkan rezeki kepada mereka. Saking dahsyatnya silaturahim, menembus maksiat dia. Saking dahsyatnya silaturahim, itu Allah limpahkan rezeki kepada keluarga yang menjaga silaturahim meskipun mereka pada ahli maksiat. Jadi Allah tidak peduli, andaikan mereka pun ahli maksiat, tapi mereka menjaga silaturahim, untuk urusan rezeki Allah limpahkan. Masya Allah ya, ini silaturahim luar biasa. Rezeki itu tidak berupa harta saja, kesehatan, kemudian keakraban di keluarga, kemudian juga ketenangan, ketentraman. Ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga silaturahim, yang maksud saya silaturahim yang tadi keluarga ya, itu Allah berikan banyak keutamaan dan keafdaliyah. Dan yang dimaksud dengan silaturahim itu bukan kepada orang-orang yang sudah akrab, bukan kepada orang-orang yang biasa akrab, tetapi yang dimaksud dengan menyambung silaturahim itu adalah mengikat kembali yang bercerai-berai, yang terputus ditarik lagi, yang sudah berpisah ditarik lagi, nu jauh didekatkan, yang pasya diakrabkan, yang berpolemik didamaikan. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Laisal wasil bil mukafi. Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan wasil, menjaga silah, menjaga ikatan, menjaga sambungan silaturahim, itu bukanlah yang dalam kondisi akrab seperti ini, tetapi yang sudah terputus, yang sudah berpisah lalu dieratkan kembali. Itu yang dimaksud kata Rasul, laisal wasil bil mukafi. Yang dimaksud dengan wasil adalah orang yang narik kembali, yang menjarak dengan kita, gitu. Maka kata Rasulullah SAW, kebalikan, bahwa orang yang tidak menjaga silaturahim itu satu di antara tiga yang bakal Allah azab di dunia, dihukum di dunia sebelum kematiannya. Berzina ataupun lawan orang tua, durhaka, dan juga memutuskan silaturahim antar kerabat dan keluarga. Kalau silaturahim dalam arti umum ya secara bahasa itu bisa diluaskan, pertemuan alumni, reuni, angkatan, itu silaturahim. Tetapi yang dimaksud silaturahim dalam syariat yang wajib dan dosa hukumnya memutusnya itu adalah silaturahim kerabat dan keluarga, yang ada ikatan rahim dengan ibu kita. Biar kita tidak salah paham, apa sih maksud silaturahim? Nanti merasa berdosa lagi nggak hadir ke reuni SMP kan? Waduh, ada reuni SMP nih tahun 91 misalkan. 91 reuni kita nggak datang, aduh asa dosa, tidak silaturahim. Bukan. Yang dosa itu kalau silaturahim keluarga, itu dosa kalau kita memutuskannya. Justru kalau teman-teman lama harusnya mulai pilih-pilih sahabat yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah bagi akhirat kita ataupun dunia kita, tepi pahala, tepi duitan, lebih baik mau dikurangi, mulai mengurangi sahabat-sahabat. Ya, silaturahim dan silaturahmi sama. Tapi yang benar nyebutnya silaturahim. Yang betul nyebutnya ejaannya silaturahim. Menyambungkan kembali tali-tali rahim. Mengikat kembali tali rahim yang berpencar.
ikat kembali. Cari uang kita yang di Kalimantan, cari uang kita yang di Sulawesi, cari uang kita yang di Papua kalau ada, yang di Zimbabwe, di sana Mozambik, cari. Pokoknya kalau ada orang yang terkait rahim dengan ibu kita, cari dan susuri mereka. Kemudian ditarik kembali, diakrabkan dalam satu keluarga. Itu namanya silaturahim, yang dosa memutuskannya dan juga berpahala besar, termasuk pahala yang sangat besar menyambungkannya. Bahkan Allah menjaminkan rezeki, menjaminkan umur yang panjang, menjaminkan kecintaan kalau orang tersebut menjaga tali rahim ini. Silaturahim kan tali rahim, ya kan? Yang terkait dengan rahim. Adapun secara umum, saya katakan tadi supaya tidak salah paham, adapun secara umum silaturahim yang dimaksud tadi kumpulan sahabat, kumpulan angkatan, kumpulan reuni, itu silaturahim secara umum. Bukan yang dimaksud silaturahim yang dibahas di dalam bab syariat ini, di dalam bab fikih ini, ya. Jadi ada silaturahim umum, ada silaturahim khusus. Silaturahim khusus ini yang apabila dilanggar berdosa. Dan silaturahim inilah yang mendatangkan rezeki dari Allah, juga dipanjangkan usia kita. Jadi mohon dipahami dengan baik arti dari makna silaturahim secara khusus dan silaturahim secara umum. Khawatir salah paham, jadi artinya setelah itu saya mah tidak maulah bersahabat lagi dengan yang dulu-dulu, padahal orang baik misalnya, salah itu ya. Itu salah, mudah tidak dipahami dengan salah paham. Jadi ejaannya silaturahim. Nah, itu hadis yang ke-606 bahwa Allah Ta'ala akan menyegerakan hukuman bagi orang yang melakukan dosa di atas tadi. 6. Hadis yang ke-5 tadi, mohon maaf, bukan 606 tapi 591, salah ngebet saya tadi. Lalu hadis 592-nya ini tentang kebiasaan manusia. Ya, sami'tu Abu Hurairah yaqul, yubsiru ahadukum al-qadata fi aini akhihi. Seseorang dapat melihat kotoran di mata saudaranya. Padahal kecil. Cileh, tahu cileh? Manusia itu bisa melihat cileh atau kotoran mata di temannya. Wayan salzidla awil jid'a fi ain nafsi, tapi dia lupa kotoran yang segede onta di matanya. Kalau bahasa kitanya, gajah di pelupuk mata, bukan itu, semut di pelupuk mata kelihatan, tapi gajah terbalik. Semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Itu ya. Dalam bahasa Arabnya, yubsiru ahadukumul qadata fi aini akhihi. Orang melihat kotoran saudaranya di matanya. Belek teman kita kelihatan sama kita. Tapi belek yang gede di mata kita segede gajah nggak kelihatan. Itu artinya makna ini adalah orang itu lebih menyukai mencari kesalahan orang lain, mencari kekurangan dan aib orang lain, sementara kekurangan dan aib dirinya dia lupakan. Maka Rasul bersabda, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Sangat beruntung orang yang sibuk mengurusi kekurangannya sendiri ketimbang mengurusi kekurangan orang lain. Tuba itu dua arti. Satu beruntung, yang kedua tuba itu baginya surga yang bernama Tuba. Ada nama di surga itu Bukit Tuba namanya. Jadi tuba liman syagolahu, bagi orang yang sibuk ngurusin kekurangan sendiri, Allah sediakan Tuba, bukit di surga. Ya, ketimbang dia ngurusi kekurangan orang lain. Ya. Wal iyazubillah. Kadang orang ngurusi orang lain sementara dirinya dia lupakan. Ya. Memandang orang bodoh padahal dia adalah yang paling bodoh. Memandang orang tidak paham padahal dia adalah orang yang lebih tidak paham dari dia, dan lain sebagainya. Saya kira selesai ini bab yang kemarin terlewat ya. Kita langsung ke bab yang lain. Babul haid juga sebagian udah. Nah, berikutnya adalah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Ya. Kalau ini iman, itu cabangnya itu ada 70 sekian. Bid'un itu sekian. Antara 3 sampai 10 itu bid'un. Sekarang ditambah lagi sab'un, berarti 70 sekian cabang. Iman itu punya 70 sekian cabang. Afdaluha, yang paling afdal dari keimanan adalah kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq, dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan duri di jalanan. Itu keimanan yang paling rendah, menyingkirkan duri di jalan. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, syahadat. Iman itu paling tingginya adalah la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan duri di jalan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya, radhiyallahu taala anhuma ajmain. Berarti dalam Islam amal soleh sekecil apapun itu adalah cabang keimanan. Bahkan sampai duri disingkirkan di jalan. Kata guru saya, bukan hanya duri sebenarnya. Kullu ma yu'dhina, segala sesuatu yang manusia itu tidak nyaman didapati di jalan. Terus sampah juga sama. Jadi puncak keimanan itu la ilaha illallah, dan terendah dari keimanan adalah menyingkirkan sesuatu yang tidak enak di jalan atau membahayakan. Sampah, cangkang cau, duri, paku, singkirkan. Itu adalah cabang keimanan yang paling bawah. Yang paling tingginya tauhid, yang paling bawahnya adalah menyingkirkan duri di jalan. Duri di zaman sekarang bukan hanya duri seperti kaktus ataupun lain sebagainya. Zaman sekarang yang membahayakan di jalan itu termasuk tadi sampah-sampah, ya. Dapat menyebabkan banjir kan. Kemudian cangkang cau bisa tikosewad anak kecil, apalagi paku dan lain sebagainya. Zaman sekarang mah ditanam duri itu di jalan, disebar gitu. Pernah kan diungkap di televisi itu disebar, ternyata itu oknumnya beberapa orang yang punya kepentingan yang jahat, ya, untuk supaya mendapatkan keuntungan dari situ. Nauzubillah. Tukang tambal ban katanya, menyebar paku di jalan supaya nanti banyak kempes di ujung lalu ditambal di tempat itu. Di Jakarta banyak kejadian itu. Sampai ada relawan driver kita online itu pakai magnet yang gede lalu disusur itu sepanjang jalan, relawan gitu. Karena banyak sekali mereka dikorbankan oleh orang yang sengaja nebar duri di jalanan. Nah, konsep seperti ini diamalkan di Jepang gitu. Kalau mereka lihat sampah di jalan langsung diambil tanpa bertanya ini sampah siapa. Di kita kan enggak. Nah, jadi negara lain itu hanya mengamalkan satu dari cabang-cabang amalan dalam Islam, mereka menjadi negara yang punya nilai lebih dari negara lain. Jepang itu sangat bersih sekali karena mereka punya prinsip tidak boleh ada sampah yang dia lihat di sekitarnya. Diambil. Nah, di kita bukan diambil, dipuragan di orang mah. Ya, itu luar biasa. Saya memperhatikan Amerika itu kan usianya baru 200 tahun, tapi kok bisa menjadi negara besar dan kuat? Saya katakan karena Amerika mengamalkan satu ajaran Islam yang tidak diamalkan di negara Muslim. Apa itu? Persatuan. United States of America, Amerika Serikat itu kan terdiri dari 50 negara bagian. Dulunya berpisah-pisah itu, ada California, ada Georgia, ada Virginia, pokoknya berpencar-pencar. Oleh George Washington itu disatukan dalam satu semacam traktat, semacam kesepakatan membentuk Amerika Serikat. Makanya United States kan gitu sebutnya. Coba kalau negara Muslim bersatu seperti USA itu luar biasa. Jadi sekali lagi, satu saja ajaran Islam mereka terapkan itu ada faidahnya. Terlepas dari arogansi dan juga mungkin sikapnya yang tidak baik kepada negara lain misalkan, tetapi
Dilihat dari nilai persatuan yang mereka amalkan, sungguh mereka mengamalkan yang namanya persatuan. Dan Allah berikan keberkahan dari persatuannya menjadi negara kuat. Dari persatuannya maksud saya. Jadi negara kuat. Jadi negara yang yang besar gitu. Dan dulu kaum muslimin juga begitu. Baru zaman sekarang ini kita ini mengalami anomali sejarah. Umat Islam hidup tanpa induk yang menyatukan. Ini anomali sejarah zaman sekarang itu. Dari zaman Nabi pemimpin satu sedunia, di zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Bani Saljuk, zaman Buwaihi, zaman Ottoman, sebelumnya Ayyubi. Tidak pernah kaum muslimin hidup tanpa pemimpin yang satu, tidak pernah. Baru sekarang 1923 Kemal Atatürk menonaktifkan dan membubarkan lembaga kekhilafahan. Sehingga bisa dikatakan kenapa umat Islam sekarang bercerai seperti ini, karena kita tidak hidup dalam pemimpin yang satu. Sementara negara lain, negara non-muslim, mereka mulai memikirkan bagaimana bersatu dalam segala hal. Eropa ada Uni Eropa, bersatu dalam segala hal, mata uangnya, ekonominya, industrinya, dan segala macam. Amerika punya United States, negara yang bersatu, padahal dulunya bercerai-berai, saling berperang dulu itu. Dengan perjanjian Washington menjadi satu. Itu mungkin yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Allah akan menolong negara yang menerapkan keadilan meskipun dia negara non-muslim. Dan Allah tidak akan menolong negara yang berbuat zalim meskipun dia negara muslim. Itu yang saya maksudkan. Jangan-jangan memang kenapa mereka maju, karena mereka mengamalkan satu sisi ajaran Islam yang universal. Mereka tidak dapat pahala, tidak dapat keberkahan, tetapi mendapatkan faedah duniawinya, gitu loh. Saya sering mengulang contoh di negara-negara Skandinavia, mereka itu sangat malu kalau menerima sogok. Bahkan tingkat RT di sogok tuh malu. Mana harga diri saya kalau saya menerima uang itu? Tapi di kita luar biasa. Dari sampai ke tingkat RT, kalau lembaga aparaturnya yang paling rendah itu kalau nggak disogok nggak jalan itu. Kalau nggak dikasih nggak jalan. Gimana mau sama dengan negara-negara yang tadi diberi faidah Allah Ta'ala? Sehingga bisa dikatakan orang yang menerapkan ajaran Islam, kalau niatnya duniawi, dia akan mendapat faidah duniawi. Tapi kalau niatnya menjalankan agama ukhrawi, akhirat, maka dia akan mendapatkan faidah duniawi dan pahala di akhirat. Itu bedanya. Kalau kita melakukan kebaikan, kalau orang kafir melakukan kebaikan, dia dapat pahala, faidah duniawi. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, kita dapat pahala duniawi, faidah, dan juga pahala nanti di surga. Orang-orang kafir yang berbuat baik, berbuat derma, mereka diberikan itu faidahnya. Bisnisnya dilancarkan, namanya terhormat, kemudian diberikan oleh Allah keluasan rezeki, dimudahkan urusannya. Si kafir yang dermawan, Allah mudahkan urusannya itu. Tapi dia tidak mendapatkan pahala di surga. Kalau dia masuk Islam, seluruh amal baiknya dari dia akil balik sampai akhir Allah berikan semuanya. Jadi kebaikan orang-orang kafir itu menggantung sampai dia bersyahadat. Kalau dia bersyahadat, Allah berikan seluruh amal baiknya dari masa kecil sampai dia dewasa, sampai dia tua, diberikan semuanya. Kalau dia bersyahadat. Kalau tidak, amal itu akan diangkat dan tidak diberikan kepada dia. Itu saja bedanya antara kita dengan orang-orang kafir dalam hal balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh mengeluh, apalagi merasa lemah. Kenapa mereka maju? Karena tadi mereka mengamalkan ajaran Islam yang Allah berikan faedahnya di dunia dan tidak Allah berikan pahalanya di akhirat. Kalau kita kebalik, kita tidak melakukan dua-duanya. Jadi faedah dunia Allah tidak kasih, faedah akhirat juga Allah tidak berikan. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita bersama umat Islam supaya menjadi negara yang kuat, bangsa yang kuat, dan dapat melindungi seluruh tumpah darah kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis berikutnya ini masih ada tambahan tentang hadis malu ya. Kenapa ini masuk lagi? Oh ya, baik. Jadi suatu hari Rasulullah SAW di rumah Aisyah. Ini riwayat Sa'id bin Al-As. Ya. Jadi
waktu itu ini hadis riwayat Sa'id bin As dari Utsman dan Aisyah meriwayatkan berbarengan ya. Haddatsahu, dua orang, Aisyah dan Utsman meriwayatkan di sini. Bahwa Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah saat itu sedang di rumah Aisyah. Di kasurnya Aisyah. Ala firasyi Aisyah. Labisan mirta Aisyah, bahkan berselimut simut Aisyah. Jadi Rasul itu lagi di rumah Aisyah, kemudian menggunakan selimutnya Aisyah. Mun bahasa orang naon artinya simutan lah gitu. Fa'adina li Abi Bakar wa huwa kadzalik. Abu Bakar minta izin, ada keperluan menghadap kepada beliau. Faqada ilai hajatahu. Lalu Rasul berikan itu hajatnya. Minta petunjuk atau minta konsultasi atau minta perintah, Rasul berikan gitu kan. Suman soropa pergi. Sumasta'zana Umar. Lalu Umar masuk juga minta izin. Fa'adina lahu wa huwa kadzalik. Faqada ilai hajatahu. Lalu Umar pun diberikan itu hajatnya gitu. Abu Bakar minta izin, ada perlu dipenuhi. Umar izin perlu dipenuhi. Sumastadzan Umar. Kemudian qala Utsman sumastadzantu, kata Utsman yang meriwayatkan hadis ini, aku minta izin kepada beliau. Fajalasa wa qala li Aisyah. Lalu beliau tadinya tiduran sambil simbutan di kasurnya Aisyah. Ketika Utsman masuk, beliau duduk dan merapihkan pakaiannya. Simbutnya dibuka. Dan mengatakan ijma'i ilaiki thiyabaki, wahai Aisyah, rapihkan pakaianmu. Nah gitu. Qala faqadaitu ilaihi hajati summan saraftu. Qala faqalat Aisyah, ya Rasulullah, Aisyah berkata, lam araka fazi'ta li Abi Bakar wa Umar. Ya Rasul, aku tidak melihat kau terusik dan merasa risih dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar dalam posisi Anda seperti ini. Kama fazi'ta li Utsman, tapi kalau saat Utsman tidak masuk, kau rapihkan bajumu dan kau suruh aku merapihkan bajuku. Ada apa gerangan? Kemudian Rasul mengatakan, inna Utsman rajulun hayyi. Sesungguhnya Utsman itu sangat pemalu, hayyiyun, sangat pemalu. Wa inni khasyitu an adzintu lahu, dan aku khawatir kalau aku dalam posisi yang tadi, Utsman masuk dan merasa malu sehingga Utsman tidak dapat menyampaikan keperluannya. Tertahan dan terhalangi menyampaikan keperluan karena merasa malu melihat aku tiduran di kasurmu dengan berselimut. Itu Utsman. Jadi sahabat Nabi yang sangat paling pemalu. Tapi Utsman itu dikenal dengan sahabat yang paling dermawan. Beliau itu lebih kaya dari Abdurrahman bin Auf. Beliaulah yang membiayai seluruh peperangan Rasulullah. Utsman itu sahabat yang membiayai seluruh peperangan Rasulullah. Kecuali di perang Tabuk, beliau tidak sanggup membiayai semuanya karena lagi masa paceklik, hanya sanggup membiayai sepertiga pasukan dari 40.000, artinya 12.000 pasukan beliau biayai untuk berjihad fisabilillah. Pedang, kuda, perbekalan, pakaian dibekali semua. Utsman bin Affan. Maka kata orang-orang, sebagian ahlul ilmi mengatakan Utsman itu lebih kaya dari Abdurrahman bin Auf. Menyerahkan 1.000 dinar, ya Rasul, ini untuk Tabuk. Lalu 300 ekor unta, 1.000 dinar, dan juga membiayai sepertiga pasukan. Sulsul jais itu sepertiga pasukan. Dan perang-perang sebelumnya beliaulah donatur, pembiaya dari seluruh perang-perang Rasulullah. Kita tahu Rasul itu perang yang beliau ikuti itu 36. Dan sisanya itu beliau hanya mengirim pasukan. Betapa banyak. Ini Utsman bin Affan. Tapi beliau sifat lainnya adalah sangat pemalu. Sangat pemalu. Ini langka ini, orang yang kaya raya tapi pemalu. Biasanya orang kaya raya mah rada borongong, barangasan gitu. Biasanya orang jegud mah gitu asa pangaing, bulubus pang pedena kemana-mana lagi yang kaya mah. Utsman ini sudah kaya tapi paling pemalu. Eraan. Rasul mengatakan inna Utsmana rajulun hayyun. Utsman itu benar-benar orang pemalu. Dan aku khawatir kalau aku pada posisi yang tadi, wahai Aisyah, dia tidak jadi menyampaikan permasalahannya. Nah gitu. Jadi Rasul itu suka di rumah orang-orang datang mengutarakan permasalahan dan beliau kasih solusi. Ya Rasul, saya begini sama istri, gini. Ya Rasul, saya begini,
Ya Rasul saya begini, jadi sering mencari hajat ke Rasul, Rasul bereskan urusan-urusannya. Ya Rasul abi gaduh kebon eta pagar nate barengan jeung tetangga kumaha tuh nya buahna gitu. Rasul ngasih advice selalu kepada para sahabatnya. Saking seringnya orang bergimbung di rumah Rasul sampai Allah memberi syarat, yang mau ketemu Rasul sedekah ke fakir miskin, siapa aja lah sedekah sana. Karena Rasul dan Bani Hashim haram menerima sedekah, maka itu diberikannya kepada orang lain. Sampai Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah menetapkan siapapun yang ingin bertemu dengan Rasul mesti bayar sedekah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tidak banyak ngagimbrung di rumah Rasul, ngaganggu. Rasul punya keluarga, Rasul punya privasi. Kalau ngumpul terus di pagi sampai ke puting, membahas orang matu beah kopi teh itu. Kopi teh beah gitu mah tuh. Kopi Flores. Kopi Bajawa itu aduh. Makanya kopi Bajawa gitu. Iya. Ayo udud mati aya Nabi taya udud ya. Artinya apa? Mengganggu privasi. Dan itu manusiawi. Itu manusiawi. Tetapi hal itu akhirnya Allah mansuh ayat itu di ayat keduanya, bahwa mulai sekarang kalian tidak perlu lagi menyedekahkan sesuatu untuk berjumpa dengan Rasul. Akhirnya dicabut ya. Tetapi sahabat sudah pada pemahaman, oh orang teh ulah ngaganggu Rasul. Orang teh jangan sampai ngagimbung terus di rumah Rasul, atau kan punya keluarga. Dulu mah sampai ada kejadian Aisyah itu dengan Sofiyah, kan sama-sama muda, sama-sama cantik, pesaing berat itu. Kompetitor terberat Aisyah itu Sofiyah. Setelah Khadijah wafat kan beda cerita itu mah. Karena Rasul nyebut-nyebut terus kebaikan Khadijah sampai Aisyah tuh marah dan cemburu. Ya Rasul, dia lagi yang kau sebut tuh Khadijah itu. Sampai Rasul mengatakan ruziktu hubbaha. Khadijah itu lain wahai Aisyah. Khadijah itu diberi keutamaan, aku diberikan cintanya oleh Allah. Dan aku diberikan keturunan. Dia menolongku saat aku kesulitan. Dia mendukungku saat aku tidak ada yang dukung. Dan dia memberiku ketenangan saat orang menghimpit dan menekanku. Sehingga Aisyah luluh. Almarhum Khadijah disebut terus oleh Nabi. Aisyah cemburu. Nah, datang lagi kompetitor baru, Sofiyah. Lebih sama cantiknya dan sama mudanya. Bukan orang Yahudi, orang Ibrani. Saking pasyanya itu di rumah tinggal dombrang itu piring di belakang itu, di dapur. Belentrang, beletruk, sampai Nabi mengatakan, wahai sahabatku, pulanglah, pulang. Ummukum ghadibat, ibu kalian sedang marah. Kan istrinya Rasul itu ibu bagi korban, bagi orang beriman. Ada ayatnya, wa ummahatuhu azwajun wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri para nabi adalah ibu-ibu kalian. Artinya apa? Statusnya sebagai ibu. Haram menikahi jandanya Rasul karena ibu statusnya. Yang namanya ibu kepada anaknya kita tahu sendiri kan. Banyak keharaman kan begitu. Nah, di situ ada perkataan, wahai sahabatku, pulanglah kalian, ibu kalian sedang marah. Itu artinya memang sahabat ngumpul terus di rumah Rasul. Gitu. Kan hiji mangsa Rasul ada pasihannya dengan istri. Bukan pasiah sih sebenarnya, apa istrinya itu ya gitulah. Murukusunu dengan istri yang lain kan begitu. Ari dua-dua gelis cemburu pasiah mah orang tergerak keun kersaingan, berarti nilai kompetisinya ada manfaat buat kita nanti. Ya kan? Tapi kalau opat-opat ini hunggul ya itu mah udah lagi itu kan. Jadi nilai kompetisinya mungkin berbeda gitu kan. Itulah keluarga Rasulullah SAW, beliau selalu menyukupi ataupun menjadi solusi bagi permasalahan sahabat-sahabat beliau. Jadi datang meminta petunjuk kepada beliau, meminta urusan kepada beliau. Kemudian hadis berikutnya adalah innal haya minal iman. Sesungguhnya sifat malu itu bagian dari keimanan. Nah, sebagai penegas ini hadis terakhir bab malu ya. Rasulullah SAW sama ini juga di rumah Aisyah dan tidur di rumah Aisyah. Kasifan an fakhidhihi aw saqaihi, dengan membuka dengan terlihat betis dan pahanya. Fasta'zana Abu Bakar
Abu Bakar minta izin masuk. Sumasta'zana Umar minta izin masuk. Sumasta'zana, dan mereka ngobrol berdua itu. Abu Bakar bertiga, Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Sumasta'zana Utsman, lalu Utsman minta izin. Fajalasan Nabi wasawasiyabahu, lalu Nabi duduk dan merapihkan pakaiannya. Qala Muhammad, ini Muhammad berarti perawi hadis, bukan Muhammad Rasulullah ya. Wala aqulu fi yaumin wahid, dan itu sering terjadi, bukan hanya satu hari. Fadakhala fatahaddasa falamma kharaja qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dakhala Abu Bakar falam tahtash. Saat Abu Bakar kau tidak terusik dengan kedatangannya, wala tubali, dan kau tidak menghiraukannya dalam posisi yang betis dan lututnya terbuka begitu ya. Tapi saat Utsman masuk, Anda merasa Anda rapihkan pakaian Anda. Wasawaita siyabaka. Qala ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Masa aku tidak malu kepada Utsman? Malaikat saja malu sama dia. Gitu bahasanya. Ala tastahi, mana mungkin aku tidak malu? Malaikat saja malu dengan Utsman. Masa saya tidak malu kan gitu. Hadis riwayat Muslim ya, hadis sahih. Naam. Ini hadis merupakan dalil bahwa yang namanya aurat itu ada dua, ada aurat mughalazah kata Imam Syafi'i ya rahimahullah. Aurat mughalazah itu alat vital. Itu mughalazah. Ada yang kedua aurat mukhaffafah, aurat ringan, aurat tapi ringan. Nah, dalam salat mah aurat ringan dan aurat berat wajib ditutup. Namun dalam kehidupan sehari-hari aurat ringan sesekali terlihat itu tidaklah mengapa. Bukan sebuah dosa maksudnya. Gitu. Betul aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Hadisnya ada auratul rajul ma baina surati wa rukbah. Tetapi dari seluruh aurat antara pusar ke lutut ini ada kategori. Ada kategori. Ada yang mukhaffafah, ada yang mughalladhah. Imam Syafi'i begitu merincinya. Mughalladhah itu yang berat, itu itunya gitu. Mughalladhah itu. Kalau najis mughalladhah, ada najis mughalladhah, itu seperti itu. Kalau aurat yang ringan tadi, tapi ya afdalnya ditutup dalam beberapa kondisi. Namun tidak boleh juga kita mengatakan orang seperti itu berdosa, karena itu tadi hadis tadi. Abu Bakar masuk, Rasul membiarkan. Umar masuk biasa pada posisi santainya. Saat Utsman masuk dirapihkan. Nah, kita mesti menjaga aurat. Yang pertama mughalazah dulu, yang kedua mukhaffafah juga dijaga. Tapi kita tidak bisa menetapkan dosa bagi orang yang aurat mukhaffafahnya terlihat. Misalkan pemain bola yang pakai satu sontok, tiba-tiba dia menendang, kan ketarik tuh si celana yang di lutut itu ketarik. Ataupun kita lagi pakai sontok, pakai celana ini ketarik gitu kan. Atau mau naik, mau kana taraja kan dikiekeun tah. Karena sarung disingsatkeun, kita mau nyebrang walungan gitu kan. Nah, aurat-aurat yang terlihat seperti itu, yang mukhaffafah itu tidaklah mengapa, tidak boleh didosakan statusnya, tidak boleh disebut melanggar syariat statusnya, karena tadi aurat itu ada kategori atau pembagian-pembagiannya. Kalau wanita tidak, wanita itu jami'u jismiha aurah, al-mar'ah kulluha aurah, wanita itu seluruhnya aurat, illa hadza wa hadza, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan jumhur berpendapat demikian ya, demikian jumhur berpendapat. Dalam segala hal, baik dalam khitbah, dalam pernikahan, dalam segala macam, aurat wanita itu seluruhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan dan wajahnya. Nah, kalau itu mah berdosa. Wali perempuan yang membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah dengan menyingkap aurat, yaitu yang dimaksud tadi selain telapak tangan dan wajah, walinya berdosa. Ya, wanitanya berdosa kalau sudah balik, tapi walinya juga berdosa kalau itu membiarkannya. Maka dari itu ini menjadi perhatian kita sebagai para wali, ya, bukan wali songo tapi wali barudak gitu. Sebagai wali kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis warajulu mas'ulun an ahlihi, seseorang laki-laki mas'ulun dimintai pertanggungjawaban an ahli, atas kelakuan keluarganya.
Kita akan dihisab Allah atas kelakuan keluarga kita. Beda dengan istri. Istri tidak dihisab kelakuan kita. Anak tidak dihisab kelakuan kita, tapi kita laki-laki dihisab atas kelakuan istri dan anak kita. Kenapa? Karena kita punya kuasa atas mereka. Kita pemimpin mereka. Wa kullukum ra'in. Setiap kalian itu pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Laki-laki kepemimpinannya ada di rumah, keluarga dan istrinya. Maka kita bertanggung jawab atas maksiat yang dilakukan oleh istri dan anak kita. Kecuali kaidahnya kalau kita sudah mendidik mereka dengan sekuat tenaga, dengan habis-habisan seperti Nabi Nuh kepada putranya Kan'an, seperti Nabi Lut kepada istrinya. Lalu mereka juga tetap membangkang kepada Allah, maka di situ berlaku fattakullah mastata'tum. Kamu sudah melakukan dengan semaksimal mungkin, tapi keluargamu masih membangkang, itu urusannya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi perhatian kita semua supaya dapat menjaga keluarga kita. Nah, itu hadis terakhir masalah aurat ya, bahwa laki-laki itu punya dua aurat, mughalladhah dan mukhaffafah. Tapi untuk sholat seluruh aurat itu berlaku untuk ditutup ya. Walaupun aurat dari pusar sampai lutut, tetapi juga ada tata krama. Jangan sampai sholat itu pakai sontong sabujal gitu kan. Saya pernah lihat orang Afrika pakai celana sabujal sampai selutut, sholat tadi baju. Jadi hanya pakai celana pendek sholatnya gitu. Hanya sebatas sah secara fikih gitu. Tapi itu kan secara kepatutan tidak layak. Contoh kepatutan begini, kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang sholat di antara kalian walaysa ala atiqi syai'un, tanpa ada sesuatu di atas pundaknya. Jadi kata Rasul tidak boleh, berarti tidak bolehnya itu sunnah, tetapi tidak sampai menyebabkan dosa lah gitu. Sunnah dianjurkan, tapi kalau ditinggalkan tidak sampai dosa. Kata beliau, tidak boleh sholat di antara kalian kecuali di atas pundaknya ada sesuatu. Maka pada sholat mah sorban mah dipakai bu, pak. Sorban mah harus ada sholat. Apa dikikun tuh? Nah, simpel. Dasarnya sorban eta mah iya simut beheng itu. Gitu. Tapi itu juga sorban. Aurat wanita itu seluruhnya katanya. Ya seluruhnya. Jadi hadis yang bukan ini tuh, aku juga sama heran. Kok ada ini? Tapi juga ketika itu bang tahunya ketika membahas itu. Itu kan illa hadza wa hadza, kan jelas hadisnya. Iya. Dan itu yang diambil oleh jumhur. Dan itu yang diambil oleh mayoritas seluruh ulama. Diambil mayoritas oleh seluruh ulama. Jadi wanita itu seluruhnya aurat kecuali telapak tangan dan muka. Itu hadisnya hadis sahih dan dipegang oleh jumhur. Ya kurang apa lagi? Terus kalau gitu. Cadar terus pakai cadar itu keutamaan. Pakai apa tuh? Matanya pakai apa? Rangkawat gitu. Itu keutamaan. Apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Iya sama. Jadi cadar itu keutamaan. Bahkan kalau kita mau komitmen dengan fikih Syafi'i mewajibkan cadar. Kalau kita komitmen dengan fikih Syafi'i, Imam Syafi'i mewajibkan cadar. Tapi kan prakteknya enggak, kan gitu. Ya jadi kalau kita mau komitmen dengan mazhab, silakan laksanakan perintah mazhab itu seluruhnya, jangan sepotong-sepotong gitu. Bukan. Suara wanita bukan aurat, tapi fitnah. Suara wanita bukan aurat tapi fitnah. Atau kalau suara wanita fitnah mah nggak boleh dong dia jualan di pasar. Kan jual beli kan itu suara. Kalau aurat dosa dong dia bersuara. Ngobrol dengan tamu, pengajian dengan ustadz, dia kan bertanya, kalau aurat dosa dong. Nah, makanya bukan. Yang benar itu suara wanita itu fitnah, dan fitnah itu diukur dengan apa? Dampak yang diakibatkannya. Kalau suaranya dilenggok-lenggok, eta Pak Ustadz misalkan. Nah, itu bisa berdosa karena fitnah. Tapi
Ustadz, saya mau bertanya, beda gitu kan. Nah, gitu. Jadi suara wanita itu bukan aurat tapi fitnah. Fitnah itu akan menjadi maksiat kalau apa? Kalau menggoda yang lain. Suaranya mendayu-dayu, suaranya lembut, ajeng salaki ketus heuras ajeng orang lain, waduh ditelepon teh kikieuan. Kemayu. Nah, makanya suara wanita itu lebih tepatnya adalah fitnah, bukan aurat. Karena tidak ada satu hadis pun yang menerangkan suara wanita itu aurat, tidak ada. Yang disebut aurat wanita itu ya ini tampilan gitu, kecuali muka dan wajah. Tetapi ada yang keafdolan lebih dari itu, apa? Menutup wajah. Itu afdol. Dan para ulama di negara yang mewajibkan cadar sekalipun, Syekh bin Baz misalkan mengatakan apa? Syekh Albani juga sama mengatakan. Meskipun mereka berbeda pendapat, Albani mengatakan bukan bagian dari sunnah ataupun tidak diutamakan karena tidak. Syekh bin Baz mewajibkan. Ketika ditanya kenapa Anda mewajibkan cadar di Saudi, jawabannya apa? Kalau perempuan Saudi tidak dicadar, ini fitnah besar. Jadi sudah kepada fitnah, sudah kepada efek sosial lah begitu. Ya, meskipun beliau pada akhirnya mengatakan bahwa itu tidak wajib, tetapi kalau untuk di negara kami itu dibuka, ini adalah sebuah fitnah yang besar. Maka fitnah itu dikembalikan kepada lingkungan yang ada. Kalau di Indonesia taraf fitnahnya sudah besar, maka bisa jadi bercadar itu sebuah tuntutan yang urgent untuk orang pakai cadar. Jadi kembali kepada fitnah. Ada di majalah Risalah ya, Persis itu ditulis, Ustaz Aceng Zakaria menulis artikelnya sangat panjang tentang hukum cadar. Kesimpulannya ya cadar itu dipakai adalah bagian dari apa namanya menjaga fitnah gitu. Tetapi kalau batasan syariat kewajibannya adalah menutup seluruh badan perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan wajah. Artinya wajah dan telapak tangan bukan aurat, tetapi lebih kepada potensi fitnah. Kalau terlalu cantik kan juga kita khawatir, kalau istri terlalu cantik diumbar kemana-mana ya ditutup, khawatir ada fitnah. Atau misalkan tangannya terlalu lembut, kalau kelihatan orang lain kan lembut bersih gitu seperti berlian, waduh khawatir istri saya ini tangannya seperti berlian begini, udah pakai gloves, pakai apa, pakai sarung tangan itu kan. Nah begitu, jadi kembalinya kepada potensi fitnah. Tapi kalau batasan fikih auratnya jelas ya, itu selain muka dan telapak tangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai di akhir bab malu ya, kita nanti lanjutkan dengan bab tentang tata cara berdoa dan juga apa yang menyebabkan doa kita tidak diijabah. Nanti ada bahasanya. Aqulu ma tasma'un wallahu ta'ala bisawab talam birudi wa taufiqun illa billah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.